Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wal aqibatu lil muttaqin, wala udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, ilahul awwalin wal akhirin, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh as-sadiqul amin, sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa sallama tasliman katsira. Allahumma la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilman ya arhamar rahimin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Ikhwani fid din wa akhwati fillah, a'azzani Allah wa iyyakum. Alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan nikmat yang Allah senantiasa terus berikan kepada kita, sehingga pada malam hari yang berbahagia ini kembali Allah pertemukan kita dalam majelis ilmu, majelis yang dibanggakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam senantiasa kita haturkan kepada junjungan kita Nabi Agung, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, sahabatnya, serta umatnya yang senantiasa meniti jalannya sampai hari kiamat. Ikhwani fiddin, a'azzani Allah wa iyyakum. Pada malam ini insyaallah taala kembali kita akan membacakan pembahasan dari kitab Syarhus Sunnah karya Al-Imam Al-Barbahari rahimahullahu taala. Di sini beliau akan menyebutkan kepada kita terkait dengan pembahasan salat di belakang ahlul bidah. Terkait dengan pembahasan salat di belakang ahlul bidah. Kata beliau rahimahullahu ta'ala, wassalawatul khamsu jaizatun khalfa man sallaita illa ayyakuna jahmiyan fa innahu mu'attilun wa in sallaita khalfahu fa'id salataka wa in kana imamuka yaumal jumu'ah jahmiyan wa huwa sultanun fasalli khalfahu wa a'id salataka wa in kana imamuka minas sultani wa ghairihi sahib sunnah fasalli khalfahu wa la tu'id salataka. Kata Imam Al-Barbahari, wassalawatul khamsu jaizatun khalfa man sallaita, bahwa salat wajib 5 waktu itu boleh dikerjakan di belakang setiap orang yang pernah kamu salat di belakangnya. Salat wajib 5 waktu boleh dikerjakan di belakang setiap orang yang pernah salat di belakangmu, illa ayyakuna jahmiyan, kecuali kalau dia teraplikasi dalam kelompok Jahmiyah.
fa innahum mu'attilun. Karena kelompok Jahmiyah ini kesesatan mereka ini kaum mu'attilah, yakni yang menolak sifat-sifat Allah. Bahkan nama-nama Allah juga mereka tolak. Wa in shallaita khalfahu fa'id salataka. Maka apabila kamu salat di belakang orang yang berpemahaman Jahmiyah, yang menolak nama dan sifat Allah, ya, ketika kamu terpaksa untuk salat di belakangnya, maka hendaknya kamu ulangi salatmu. Karena kesesatan orang Jahmiyah ini kesesatan yang sudah parah, yang mengantarkan mereka kepada kekufuran. Salat di belakangnya tidak syah. Dan kalau terpaksa salat di belakang orang yang berpemahaman Jahmiyah, yang menolak nama dan sifat Allah, maka ulangi salatmu di belakangnya. Ulangi salatmu itu. Wa in kana imamuka yaumul jumu'ah jahmiyan wa huwa sultanun fasalli khalfah. Apabila orang Jahmiyah itu, yakni yang berpemahaman Jahmiyah itu adalah seorang pemimpin, lalu dia jadi imam di salat Jumat, maka salatlah di belakangnya. Salatlah di belakangnya, wa'id salataka. Tapi ya, kamu harus mengulang salatmu. Kamu harus mengulang salatmu tersebut. Wa in kana imamuka minas sultan wa ghairuhu sahibu sunnah fasalli khalfahu wa la tu'id salataka. Akan tetapi jika seorang imam salat, baik seorang pemimpin atau bukan pemimpin, dan dia dari kalangan ahlus sunnah, maka salatlah di belakangnya dan tidak perlu mengulangi salatmu tersebut. Tidak perlu mengulangi salatmu tersebut. Nah, ikhwani wa akhwati fillah, a'azzani Allah wa iyyakum. Maka ini dari kalimat yang beliau sampaikan terkait dengan bermakmum di belakang ahlus sunnah dan juga ahlul bid'ah. Ya, kita ketahui bersama bahwa secara umum umat Islam ada yang merupakan dari golongan ahlus sunnah dan ada yang dari kalangan ahlul bid'ah. Dan ini tentu tidak dipungkiri, karena ada orang-orang yang punya pemahaman-pemahaman yang menyimpang, yang tersesat dari jalan Allah dan Rasulnya, sehingga mereka lebih memilih jalan kesesatan dan menjadi ahlul dhalalah, ahlul bid'ah wa dhalalah. Sementara mereka yang berpegang teguh kepada sunnah, maka mereka inilah yang dikatakan sebagai ahlus sunnah wal jamaah. Lawannya adalah ahlul bid'ah wal furqah. Kalau ahlus sunnah artinya mereka yang berpegang teguh kepada sunnah. Mereka ini yang gigih di dalam mempertahankan sunnah Nabi. Apa yang sesuai sunnah, maka mereka berada di atasnya. Dan apa yang tidak sesuai dengan sunnah, maka mereka berpaling darinya. Makanya mereka ahlinya sunnah, dikatakan sebagai ahlus sunnah. Iya, mereka ini yang paling banyak pengetahuannya tentang hadits-hadits Rasulullah, dan juga mereka memahami makna dan kandungannya. Wal jamaah, jamaah di sini yakni mereka berada di atas jalan kebenaran dan komitmen di atas pemimpin mereka. Tidak keluar kepada pemimpin atau memberontak pemimpin, tetapi mereka mendengar dan taat kepada pemimpinnya, kepada penguasanya. Maka mereka dinamakan ahlus sunnah wal jamaah. Lawannya adalah ahlul bidah wal furqah. Ahlul bidah karena mereka jauh dari sunnah, bahkan mengerjakan amalan yang tidak sesuai sunnah,
sehingga mereka bersentuhan dengan bid'ah dan menjadi ahlul bid'ah. Wal furqah, karena mereka ini berpecah belah dan keluar dari ketaatan kepada penguasa kaum muslimin. Maka mereka mempunyai penyimpangan-penyimpangan dan kesesatan-kesesatan. Iya. Dan mereka ada di tengah-tengah kaum muslimin, sholat bersama kaum muslimin terkadang bahkan di dalam satu masjid. Nah, sehingga memunculkan permasalahan ini terkait dengan hukum sholat di belakang ahlus sunnah dan hukum sholat di belakang ahlul bid'ah. Nah, maka beliau menyebutkan pembahasan ini terkait dengan masalah imamiyah, yakni kepemimpinan di dalam sholat. Karena di dalam Islam, dari hal yang menunjukkan persatuan dan kesatuannya umat Islam, mereka menjaga yang namanya jamaah. Dan itu terwujud di dalam sholat-sholat yang mereka lakukan. Dari sholat 5 waktu dilakukan secara berjamaah. Ada imamnya, ada makmumnya. Nah, oleh karenanya inilah yang menjadi keindahan syariatul Islam. Adanya sholat berjamaah dan mereka bisa saling mengenal satu sama lain melalui sholat yang mereka jalankan 5 waktu dalam sehari dan semalam. Nah, sekarang ketika di dalam sholat berjamaah ada imam dan ada makmum, maka siapa yang sah untuk menjadi imam? Ya tentunya karena dia adalah pemimpin sholat, maka tidak sembarang orang diangkat menjadi imam. Iya, tidak sembarang orang untuk diangkat menjadi imam. Ya, sehingga di sana para ulama menyebut ada orang yang sah keimamannya dan ada yang tidak sah keimamannya. Iya, ada yang sah keimamannya ketika dia menjadi imam dan ada juga yang tidak sah keimamannya ketika dia menjadi imam. Maka ini dari hal yang harus diperhatikan. Maka dirinci oleh para ulama, jikalau imamnya adalah seorang sultan, imam yang ada di depan kita seorang penguasa, maka sholat di belakangnya. Sholat di belakangnya tanpa memperhatikan ya apapun dari keyakinannya, sepanjang dia muslim, walaupun padanya ada maksiat, ada penyelisihan, ya, tetapi dia tidak keluar dari agama, maka Nabi perintahkan sholat dan tetap sholat di belakang pemimpin yang seperti itu, entah dia adil atau zalim, sepanjang dia tidak keluar dari agama ini. Kenapa? Tetap sholat di belakangnya untuk apa? Jam'ul kalimah, untuk memperlihatkan kesatuan kaum muslimin, wa adamu tafarruq, dan tidak berpecah belah. Karena bersatu itu rahmat, sedangkan berpecah belah itu azab. Rasulullah bersabda, al jama'atu rahmatun wal furqatu azab. Bersatu, berjamaah itu rahmat, sedangkan berpecah belah itu adalah azab. Iya, maka famahma kana indahu minad dunubi wal ma'asi ma lam yasil ila haddil kufri fa innahu yusalli khalfah. Maka meskipun dia ada dosa maksiat, selama dosa dan maksiatnya tersebut tidak sampai kepada batas kekufuran, maka kita sebagai rakyat tetap disyariatkan sholat di belakang pemimpin, di belakang penguasa, untuk menampakkan persatuan kaum muslimin, ya. Terlebih lagi kalau di hari Jumat atau di hari-hari Id. Nah, demikian pula di dalam sholat-sholat fardu 5 waktu, ya. Dan kalaulah misalnya ternyata pemimpinmu, penguasamu adalah seorang yang berpemahaman Jahmiyah, ini pengikutnya Jaham bin Safwan, yang menolak nama-nama dan sifat Allah. Mereka ini semua nama ditolak. Jadi Allah punya nama Al-Ghafur, Ar-Rahim, As-Sami, Al-Basir, semuanya ditolak. Sifat-sifat Allah juga semuanya ditolak. Hanya satu aja yang mereka tetapkan. Apa itu? Sifat wujudiyah. Allah itu ada. Hanya itu aja. Adapun yang lain, mendengar, melihat, itu mereka tidak tetapkan. Mereka ingkari, mereka tolak. Ini
kelompok yang sudah berada dalam taraf kekufuran. Orang-orangnya kafir keluar daripada Islam. Dan sepakat para ulama, ya, 50 kali 10 para ulama, 500 para ulama mengkafirkan orang-orang Jahmiyah. Mengkafirkan orang-orang Jahmiyah, yang punya pemahaman Jahmiyah, menolak nama-nama dan sifat Allah Subhanahu wa taala. Iya. Maka kalau pemimpinmu adalah seorang yang punya pemahaman Jahmiyah, maka tetap sholat di belakangnya, tapi nanti ulangi sholatmu. Nah, ini menunjukkan ada orang yang kalau kita sholat di belakangnya, sholat kita tidak sah. Maka konsekuensinya apa? Ulangi sholatnya. Ulangi sholat kita. Nah, ini sama dengan orang-orang yang misalnya punya pemahaman kufur. Misalnya ada orang yang punya pemahaman boleh berdoa di kuburan, yakni berdoa kepada penghuni kubur, bukan kepada Allah. Kalau dia punya pemahaman begitu, maka tidak boleh sholat di belakangnya. Atau imam kita itu misalnya dukun, profesinya apa? Dukun dia. Misalnya ya, ini kita tahu dengan pasti. Tidak boleh misalnya kita cuma menerka-nerka atau pengen cari tahu, ya, tidak usah. Kalau ada imam, ya, maka kita terima secara zahirnya saja. Dia muslim asalnya, dia seorang muslim, kita sholat di belakangnya. Tidak usah mencari tahu ini pemahamannya apa nanti, ini gimana, tidak perlu. Sampai jelas bagi kita, oh ternyata orang ini profesinya dukun, suka meramal-ramal di air. Misalnya orang banyak datang kepada dia, ya, minta-minta sesuatu, jimat apalagi dan semisal itu. Maka kalau dia jadi imam misalnya, tidak boleh sholat di belakangnya, cari masjid lain. Cari masjid yang lain. Walaupun misalnya masjid tempat kita, dia imam di masjid tempat dekat rumah kita, maka cari, ya, kalau misalnya imamnya itu dia, apalagi dia imam rotibnya, maka cari masjid yang lain. Jelas ini? Nah, ini dinyatakan oleh para ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah. Jadi kalau di sini diterangkan pemahaman Jahmiyah, karena pemahaman ini pemahaman yang mengkafirkan. Ya, bid'ahnya ini sudah parah, yang bisa membuat orangnya kafir keluar daripada Islam. Maka semisal dengan itu, semua orang-orang yang mempunyai pemahaman seperti itu, termasuk kalau misalnya imammu ternyata orang Syiah misalnya, dan Syiahnya Syiah yang parah, ya, Syiah Rafidhah, itu Syiah yang sudah meyakini sahabat kafir semua kecuali hanya sedikit. Al-Quran yang ada pada kita itu sudah ada sempurna, ya. Mereka yakini ada perubahannya. Ini kalau ternyata imammu misalnya, ya, na'udzubillah, adalah orang Syiah dan kamu yakin itu, maka tidak boleh sholat di belakangnya. Kalau terlanjur sholat di belakangnya, ulangi sholatmu. Ulangi sholatmu. Ini ikhwani fiddin, a'azzani Allahu wa iyyakum. Iya. Nah, ini terkait dengan sholat di belakang seseorang, entah dia pemimpin atau bukan pemimpin, tetapi punya pemikiran yang menyebabkan dia kufur, kafir, keluar daripada Islam, maka sholat di belakangnya tidak sah. Jelas ini? Tapi tidak semua, ya, tidak semua orang punya penyimpangan itu dia kafir keluar dari Islam. Tidak. Kita harus adil di dalam menyikapi orang-orang dan kesesatan orang. Ada orang yang kesesatannya tidak sampai kekafiran, maka tidak boleh dikafirkan. Iya. Nah, kalau kayak Jahmiyah, Syiah, ya, Syiah Rafidhah tapinya, atau kuburiyun, ya, orang-orang yang menyembah kuburan, jelas-jelas dia menyembah kuburan, ya. Jelas-jelas dia berdoa kepada penghuni kubur, bukan berdoa kepada Allah. Ya, atau ini orang dukun, atau orang ini sering datang ke pohon keramat, memberi sesajen di situ. Dia jadi imam, misalnya, kita dapati itu. Ya, maka sholat di belakangnya tidak sah, dan kalau terlanjur, maka apa? Ulangi sholatnya. Ulangi sholatnya. Ini ikhwani fiddin, a'azzani Allah wa iyyakum. Tsaniyan, yang kedua, idza kana al-imamul fasiq ghaira sultan. Jadi kalau tadi perbedaannya tadi, ya, kalau misalnya
imam kita tadi itu berpemahaman kufur, tidak boleh sholat di belakangnya, ya kan? Tidak boleh sholat di belakang. Kalau terlanjur sholat, ulangi sholatnya. Tapi kalau yang jadi imam itu pemimpin penguasa dan dia punya akidah kekufuran, maka tetap sholat di belakangnya, tapi ulangi sholatnya nanti. Kenapa kita tetap sholat di belakangnya kalau dia pemimpin penguasa? Karena masalahnya kedudukannya dia. Hanya itu saja. Tetapi setelahnya ulangi lagi sholat. Nah, setelahnya ulangi lagi sholat. Jelas ini? Nah, ini ikhwani fiddin a'azani Allahu wa iyyakum. Nah, tetapi kalau imamnya adalah seorang fasik, ya, bukan yang berpemahaman kufur ya, tapi dia fasik saja, dan dia bukan pemimpin, nah ini ada khilaf di kalangan para ulama. Jadi bagaimana bermakmum di belakang orang fasik? Nah, semisal dengannya di belakang ahlul bid'ah yang tidak sampai menyebabkan orangnya kufur keluar dari Islam. Dia pelaku bid'ah, ya, berbuat bid'ah dalam agama, tapi tidak sampai menyebabkan dia kafir keluar daripada Islam. Nah, bagaimana bermakmum di belakang orang seperti itu? Ya, dia bukan ahlu sunnah, dia ahlul bid'ah, tapi bid'ahnya belum sampai kekafiran. Nah, ini ulama beda pendapat. Ada dua pendapat dalam masalah ini. Apa hukumnya bermakmum di belakang imam yang seperti itu? Ada demikian pula kalau imamnya fasik, ahli maksiat, imamnya suka minum minuman keras, misalnya ya, kalau ada begitu, ya, dia jadi imam. Nah, ini kan orang yang minum tidak sampai kafir, atau orangnya imamnya ini berjudi misalnya, melakukan dosa besar, ya. Nah, maka para ulama dalam masalah ini beda pendapat. Apa hukum bermakmum di belakangnya? Pendapat pertama, ba'dul ulama yashtaritu fihi al-adalah. Sebagian ulama mensyaratkan imam itu harus adil. Maka apa? Fala tasihhu khalfal fasiq alladhi ya'ti kabiratan min kabairid dzunub duna syirik. Maka tidak sah, kata menurut pendapat ini, tidak sah ya bermakmum di belakang orang fasik yang melakukan dosa dari dosa-dosa besar yang dibawa kesyirikan. Tidak sah bermakmum di belakangnya. Qalu, mereka mengatakan la yusalli khalfah, tidak boleh solat di belakang imam yang fasik, imam ahlul bidah, tidak boleh. Li'annahu laysa bi'adlin, karena dia tidak adil, wala yuttakhadu imaman, dan tidak boleh dijadikan imam. Jadi pendapat pertama, solat di belakang ahlul bidah, orang fasik, ya, ini tidak boleh. Ini tidak boleh. Tidak sah solat di belakangnya. Pendapat kedua, al-qaulus tsani, madama annahu muslim tasihhu salatu. Bahwa selama dia muslim, imamnya kita ini muslim, maka sah solatnya. Fi nafsihi, pada dirinya, fa innaha tasihhu salatu khalfahu. Karena apa? Sah solat di belakangnya, fa yusalli khalfa kulli muslim. Ya, maka dia solat di belakang setiap muslim, walaupun dia muslimnya tadi ya muslim yang berbuat kefasikan, walau kana indahu syai'un minal ma'asi, walaupun ada maksiat yang dia lakukan, tetapi duna syirik, yang dibawa kesyirikan, wa dunal kufur, yang dibawa kekafiran, fa innahu yusalli khalfah, maka dia tetap salat di belakangnya. Wa hadza zahiru kalamil musannif. Inilah yang nampak dari pendapatnya al-musannif, bahwa beliau menguatkan pendapat yang kedua ini. Ya, dan ini yang lebih kuat, wallahu alam. Ya, salat di belakangnya ahlul bidah, ahli kefasikan, itu sah. Ya, boleh salat di belakangnya. Kefasikan dia ya itu urusan dia dengan Allah. Adapun kita salat, ya, kita salat di belakang dia, kita salat dengan salatnya kita, dan salat kita sah insyaallah taala. Ya, walaupun tentu saja kalau bisa memilih ya seorang imam, tentunya dipilih imam yang terbaik, yang dari kalangan ahlus sunnah, ya, itulah yang terbaik untuk menjadi imam kita, ya, supaya salat kita ya lebih baik lagi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jadi kesimpulannya, ya, terkait dengan pemimpin, terkait dengan salat di belakang imam, ya, yang bukan dari kalangan ahlus sunnah. Kalau imamnya dari kalangan ahlus sunnah sudah jelas, kita salat di belakangnya, itu yang terbaik. Tapi tidak semua imam kita itu adalah dari kalangan ahlu sunnah. Bagaimana kalau dia dari kalangan ahlul bidah?
atau ahli kefasikan. Maka dalam masalah ini para ulama merinci. Kalau dia sholat di belakang imam, yang imamnya ini punya penyimpangan yang sampai dalam taraf kekafiran, seperti tadi ya dia punya keyakinan Jahmiyah yang menolak nama dan sifat Allah, atau yang semisal itu, yang menyebabkan dia kafir keluar daripada Islam. Kalau dia adalah pemimpin penguasa, tetap sholat di belakangnya, tapi ulangi sholat. Kalau dia bukan pemimpin, bukan penguasa, maka jangan sholat di belakangnya. Kalau sudah terlanjur, ulangi lagi sholat. Itu. Dan kalau imamnya ya dari kalangan orang fasik atau ahlul bidah yang tidak sampai mengeluarkannya dari keislaman, ya, maka sholat di belakangnya. Kalau dia pemimpin, kita sholat di belakangnya. Nah, kalau dia bukan pemimpin, ya, maka ada dua pendapat tadi. Ya, pendapat yang lebih kuat adalah dia tetap sholat di belakangnya dan sholatnya sah, tidak perlu mengulangi sholat. Nah, ini para hadirin yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, dan ini yang difatwakan oleh sejumlah para ulama terkait dengan masalah ini, ya. Seperti yang juga difatwakan oleh Lajnatud Daimah, ya, ketika ditanya Lajnah Daimah, ini para ulama yang tergabung di dalam Dewan Fatwa Saudi Arabia, ketika ditanya tentang sholat di belakang ahlul bidah, maka mereka menjawab, man wajada imaman ghairu mubtadi' falyusalli wara'ahu dunal mubtadi'. Barang siapa yang mendapatkan imam selain dari kalangan ahlul bidah, maka hendaknya dia sholat di belakang orang yang bukan ahlul bidah tersebut. Wa malam yajid siwal mubtadi', ya, asa ayatakhalla an bid'atihi. Ya, dan jika tidak mendapati selain imam ahlul bidah tadi, maka hendaknya ia menasihatinya agar dia meninggalkan kebid'ahannya. Nasahahu asa ayatakhalla an bid'atihi. Fa illam yaqbal wa kanat bid'atuhu syirkiyah kaman yastaghitsu bil amwat aw yad'uuhum min dunillah aw yadbah lahum fala yusalli wara'ahu li'annahu kafir. Kata Lajnah Daimah, jika ya dia tidak mau menerima nasihat, ya, dan kebid'ahannya tersebut mencapai derajat kesyirikan, seperti dia minta tolong kepada mayit, kepada orang yang sudah meninggal, berdoa kepada orang yang sudah meninggal, yang dijadikan sesembahan selain Allah Subhanahu wa taala, atau menyembelih untuk si mayit, karena menyembelih itu ibadah, tidak boleh diserahkan kepada selain Allah. Kalau dia melakukan dan berakidah seperti ini, maka tidak boleh sholat di belakangnya. Kenapa? Karena dia orang kafir, kata beliau, kata Lajnah Daimah. Nah, wa sholatuhu batilah, dan sholatnya batal. Wala tasihu ayyaja'ala imaman, dan tidak sah untuk menjadikannya imam. Wa in kanat bid'atuhu ghairu mukaffirah, ya, katalafud bin niyah sahhat sholatuhu wa sholatu man khalf. Maka kalau bid'ahnya itu tidak sampai mengkafirkan, seperti misalnya terkait dengan melafadzkan niat, ya, maka sah salatnya di belakangnya, ya, sah salatnya dan salat di belakangnya pun diperbolehkan. Itu fatwa Lajnah Daimah. Jadi intinya seperti yang tadi kita sebutkan, ya, bahwa dalam permasalahan ini, ya, seseorang boleh untuk salat di belakang, ya, ahlul bidah yang tidak sampai menyebabkan dia kafir, dan sholatnya itu sah. Ya, walaupun tentu saja sholat di belakang ahlus sunnah tentu lebih utama dan lebih afdal. Tentu itu lebih utama dan lebih afdal. Nah, ini ikhwani fiddin a'azzani Allahu wa iyyakum. Nah, dan ini juga sama, ya, terkait dengan sholat di belakang ahlul bidah. Bagaimana dengan bermuamalah dengan ahlul bidah? Nah, ini kalau bermuamalah urusannya lebih luas lagi. Karena kalau dalam urusan muamalah itu bisnis, jual beli, ya, apa bisa kita jual beli dengan ahlul bidah misalnya. Nah, kalau dalam urusan ini urusannya luas. Jangankan ahlul bidah, dengan orang kafir pun kita boleh berbisnis, ya kan? Boleh bekerja sama dalam bisnis kepada orang kafir, boleh jual beli, ya, dengan mereka, ya. Karena di dalam Islam
Kita tidak dilarang untuk bermuamalah dengan mereka. Iya. Kita tidak dilarang untuk bermuamalah dengan orang-orang kafir. Iya. Nah, apalagi kalau dia masih muslim, cuman dia ahlul bidah. Ingat ya, ahlul bidah itu masih muslim selama bid'ahnya tidak sampai mencapai kekufuran. Dia masih muslim, dia masih saudara semuslim. Ya. Nah, tentu bermuamalah kepada dia lebih boleh lagi. Hanya sekedar muamalah. Ya, sekedar apa? Muamalah saja. Nah, kalau sampai menjadikannya sebagai teman dekat, nah ini para ulama melarang menjadikan orang fasik, ahlul bid'ah jadi teman dekat. Hendaknya kalau teman dekat itu ya dari kalangan ahlus sunnah, selektif dalam memilih teman. Ya, kalau yang lainnya ya sekedar kenal saja. Ini orang misalnya berbuat bid'ah di dalam agama, ya kalau kita bisa nasihati dia, kita nasihati dia. Kalau memang tidak bisa, ya maka kita muamalah sebatas urusan dunia saja. Jadi kalau dia berbicara urusan dunia tidak masalah. Tapi kalau sudah urusan-urusan agama yang dia tidak mau menerima nasihat, maka tinggalkan dia. Ya karena ya kita khawatir keselamatan agama kita. Kita tidak boleh ya menjerumuskan diri kita ke dalam perkara-perkara yang bisa melemahkan agama, akidah atau manhaj kita. Ya, makanya kata para ulama, innal quluba dha'ifah wasyubaha khattafah. Sesungguhnya hati itu lemah dan syubhat itu suka menyambar-nyambar. Kalau orang tidak punya fondasi kekuatan akidah, ya, maka terkadang dia bisa jatuh ke dalam perkara-perkara yang tidak diinginkan. Nah, ini ikhwani fiddin a'azani Allahu wa iyyakum. Ya, dan dari sini juga jelas ya bagaimana sikap ahlu sunnah itu terhadap ahlul bidah. Bagaimana sikap ahlu sunnah itu dengan ahlul bidah. Ya, maka menjadi prinsip ahlu sunnah wal jamaah, mereka tidak senang dan tidak suka dengan pengekor hawa nafsu dan ahli kebid'ahan yang mengada-ngada dalam urusan agama. Ya, yang berbuat perkara baru di dalam agama, apa yang bukan dari agama. Ya. Dan disebutkan dari Imam Syatibi rahimahullahu taala bahwa dosa ahlul bidah itu tidaklah satu tingkat, namun tingkatannya berbeda-beda. Perbedaan itu datang melalui sisi yang berbeda-beda. Ya, sebagaimana yang beliau jelaskan. Dan ulama mengatakan bahwa al bid'atu ahabbu ila iblis minal ma'siyah. Bid'ah itu lebih dicintai oleh iblis daripada maksiat. Kenapa begitu? Karena kalau bid'ah, orang kadang tidak merasa dia jatuh dalam bid'ah. Bahkan dia menganggap dirinya benar. Beda dengan ahli maksiat. Ahli maksiat, ya, dia terkadang sadar bahwa dia ini bermaksiat, tapi terbawa hawa nafsu. Dia tidak menghalalkan maksiatnya itu. Ya, dia tahu dia ini salah, tapi dia lebih memperturutkan hawa nafsunya. Berbeda dengan ahlul bidah. Ini orang disesatkan di dalam agama. Dia sudah bagus mengenal agama, baik di dalam tuntunan agama, tetapi disimpangkan oleh syaitan. Dibuat menyimpang oleh syaitan. Nah, berbeda kan orang yang maksiat, memang sudah jauh dari agama. Ini orang berada dalam agama tetapi dibuat menyimpang oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebutkan bahwa nanti di padang mahsyar Nabi itu kan punya telaga. Ya. Semua nabi punya telaga. Tetapi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam telaganya paling besar, paling luas, paling indah. Nah, umatnya Nabi Muhammad SAW minum dari telaganya. Minum dari telaganya Nabi Muhammad SAW, yang kata Nabi, kalau minum satu teguk aja dari telagaku, maka lam yatma abadan, dia tidak haus selama-lamanya. Seluruh umatnya Nabi dari awal sampai akhir minum dari telaga itu. Bagaimana itu minumnya? Antrian atau tidak? Karena banyak sekali umatnya Nabi kan. Nah, tidak akan antrian. Karena disebutkan di dalam hadis bahwa wa awanihi, ya, yakni bejana-bejananya, gelas-gelasnya ka'ada din nujum, itu jumlahnya seperti bintang di langit. Berarti sangat banyak.
Jadi tidak perlu antrian untuk minum di telaga Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Semua umatnya Nabi minum dari telaga Nabi, kecuali umatnya Nabi juga, cuman dia tertolak dari telaga. Dan yang tertolak itu adalah ahlul bid'ah. Disebutkan di dalam hadis ya bahwa Nabi SAW menunggu umatnya di telaga. Ya, kata Nabi, isbiru hatta talqauni alal haudi. Sabarlah kalian sampai kalian menjumpaiku di telagaku. Kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka di padang mahsyar nanti, untuk menghadapi ya ujian di padang mahsyar, ya matahari didekatkan sejarak 1 mil, luar biasa orang kehausan. Orang minum telaga 1 teguk saja sudah tidak lagi merasakan kehausan. Rasanya lebih manis daripada madu, ya, lebih putih daripada susu. Nah, ya, dan disebutkan aromanya sangat wangi, ya. Luar biasa air dari telaganya Rasulullah SAW itu. Nah, disebutkan bahwa ada sekelompok umat Nabi Muhammad SAW, dia masih umatnya Nabi, berarti kan belum kafir, masih umatnya Rasulullah SAW. Tetapi dia tertolak dari telagaku, kata Nabi. Maka Nabi pun mengatakan, ashabi, ashabi, mereka sahabatku, mereka sahabatku. Maksudnya mereka umatku. Kenapa ditolak? Maka dikatakan kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, innaka la tadri ma ahdatsu ba'dak. Wahai Muhammad, sesungguhnya kau tidak tahu tentang bid'ah atau hal-hal baru yang dia ada-adakan sepeninggal kamu. Kau tidak tahu perkara baru yang dia buat, ya, perkara baru dalam agama yang dia ada-adakan, kau tidak tahu. Maka mendengarkan itu kata Nabi, suhqan suhqan liman ghayyaru ba'di. Kata Nabi, menjauhlah, menjauhlah, menyingkirlah, menyingkirlah orang-orang yang berbuat bid'ah di dalam agamaku, orang-orang yang berbuat perkara baru di dalam agamaku. Nah, ini menunjukkan apa? Ya, betapa terhinanya ahlul bid'ah, karena mereka harus terusir dari telaga baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, ini ikhwani fiddin, a'azzani Allahu wa iyyakum. Ya, makanya ya para ulama menjelaskan ya bahwasanya ahlul bid'ah ini adalah orang-orang yang mereka punya pemikiran dan penyimpangan, ya, yang kita harus waspadai, jangan sampai kita terjerumus ke dalamnya. Dan ini sebab-sebabnya banyak, ya. Kadang karena kebodohan, karena kejahilan terhadap tuntunan syariat, ya. Nah, ini yang menjadikan munculnya atau lahirnya kebid'ahan di dalam agama. Demikian pula mengikuti hawa nafsu, ya. Ini juga diantara hal yang besar yang menyebabkan orang itu jatuh ke dalam bid'ah, atau mendahulukan akal ketimbang wahyu. Mendahulukan akal ketimbang wahyunya Allah Subhanahu wa taala. Naam, dan ada juga karena berlebih-lebihan di dalam beribadah, ya, tidak cukup dengan apa yang sudah digariskan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, dia ingin lebih daripada itu. Dia ingin apa? Lebih daripada itu. Ini yang menyebabkan lahirnya bid'ah dan ahlul bid'ah. Ikhwani fiddin, azani Allah wa iyyakum. Mungkin ini saja yang kita bisa bacakan pada kesempatan ini. Dan kita insyaallah taala akan lanjutkan lagi insyaallah di pertemuan yang akan datang. Subhanakallahumma bihamdik, syada la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.